waktunya sebentar. Ini mau ada tugas wawancara ini Pak. Mau apa? Ya, ini tentang modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh seorang pemimpin. Untuk CGP. Untuk CGP. Calon guru angkatan 8. Ya, enggak, Bu Indah. Bu Indah. Ya. Ada 8 pertanyaan yang Wah, akan saya sampaikan. Jangan banyak. Oh, banyak kan. Ini dari sana Pak, banyak. Pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak ketika mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral itu, caranya bagaimana Pak? Ya, itu kita lihat dari permasalahannya. Jika permasalahan itu bertentangan dengan regulasi, kemudian menghadapkan antara hal yang benar dengan yang salah, yang benar dan salah itu pasti ada prosedurnya, ada standarnya, ada regulasinya, gitu, ada kriterianya. Ya, kalau itu menghadap-hadapkan antara yang benar dan yang salah, yaitu merupakan rujukan moral, ya, itu kita rujukan moral, ya, rujukan antara kebenaran, ya, dan sesuatu yang dianggap salah, ya, kalau yang salah itu tapi kan rujukan setan. Kalau itu terkait dengan suatu kebijakan, ya, kebijakan itu merupakan suatu pilihan yang dilematis karena nanti dua-duanya itu benar, dua-duanya hanya dimana kemaslahatan yang diutamakan, kemaslahatan untuk, kalau itu menyangkut tentang lembaga, ya baik untuk lembaga maupun untuk kalau itu menyangkut tentang guru, ya untuk guru, baik secara individu maupun secara komunitas atau secara sosial. Terus saya pikir itu, jadi bertentangan nggak dengan regulasinya, bertentangan nggak dengan aturan. Kalau itu suatu pertentangan antara benar dan salah berdasarkan regulasi, ya itu adalah rujukan moral. Tapi kalau itu suatu hal yang harus diputuskan karena dua-duanya dipandang benar dari sudut pandang tertentu, karena benar itu bisa menurut kita benar, menurut orang lain tidak benar, gitu ya. Berjalan secara universal, dan dua-duanya dianggap benar, ya, itu adalah suatu dilema etika. Ya, dilema namanya dilematis kan, sesuatu hal yang sulit untuk bisa diputuskan karena dua-duanya benar, menjadi suatu dilema bagi kita. Tapi gitu. Terima kasih Bapak. Ini untuk pertanyaan kedua. Jika di sekolah itu ada kasus yang mengedepankan dua nilai kebajikan yang sama, itu Bapak cara mengambil keputusannya bagaimana ya? itu jika kan? Iya. Jika itu kita berangan-angan, ya pasti gini. Pasti kita lihat tentang kemanfaatannya atau kemaslahataannya. Kemaslahatan, bisa kemaslahatan apa bagi pribadi itu pribadi pada orang yang kita harus memutuskan suatu perkara itu. Bisa kemaslahatan secara umum bagi komunitas di sekolah. Karena sekolah ini kan terdiri dari
banyak komponen, ada siswa, ada guru, ada komite dan yang lainnya. Nah, maka kita lihat kemaslahatannya. Ya, kita utamakan jika itu meskipun secara umum itu kelihatannya itu kok tidak seharusnya misalnya itu, tetapi kalau dilihat dari kemaslahatan memang lebih baik ya yang kita putuskan. Ya, tetapi juga ini mempertimbangkan juga terkait dengan kedepannya nanti seperti apa. Misalnya gini, misalnya ada anak-anak kita yang melanggar tata tertib, ya melanggar tertib. Itu pasti kan ada pertentangan antara guru-guru yang sudah diberi sanksi ya. Kalau jangan diberi sanksi seperti itu, ya. Dan kita di sini sekarang menjadi sekolah ramah anak. Ya meskipun anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, kemudian ada pertentangan beberapa guru untuk pemberian sanksi. Sebenarnya sanksi itu juga benar karena untuk mendidik. Tidak diberi sanksi itu juga benar supaya anak-anak itu punya suatu bisa introspeksi diri kan itu, bahwa itu suatu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Nah, makanya kita lihat lebih bermanfaat yang mana. Kadang-kadang menurut banyak orang, misal di sekolah banyak guru, kok keputusannya semacam itu. Ya, tetapi mereka mungkin juga tidak memikirkan. Jika kita memutuskan hal yang tidak tepat bagi anak-anak, maka bisa saja kita merusak masa depannya. Padahal di kurikulum Merdeka, dan kebetulan kita juga merupakan sekolah penggerak, gitu. Kita sekolah penggerak. Guru-guru itu kan menjadi fasilitator bagi anak-anak, dan kita mengabdi pada anak-anak. Jadi kita itu memfasilitasi anak-anak, bukan lagi kita menjadi, pada zaman dulu kan guru itu menjadi penguasa tunggal, menjadi diktatornya di kelas kan itu. Segala sesuatu harus mengikuti guru, dan kalau tidak dihukum. Kalau sekarang kan guru itu sebagai fasilitator untuk memfasilitasi anak-anak tumbuh kembang, ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, jadi sanksi-sanksi pada anak-anak itu sedapat mungkin kita hindarkan. Lebih baik kita menggali kesepakatan anak-anak untuk membentuk suatu sikap yang baik. Berarti sebelum kita mengambil keputusan, kita juga harus memikirkan jangka panjang dan jangka pendeknya ya Pak. Jadi kita itu tidak boleh emosional dalam memutuskan suatu permasalahan, apalagi menyangkut anak-anak, menyangkut peserta didik. Karena mereka masih punya jangkauan masa depan yang sangat panjang. Jika kita salah dalam memutuskan, maka bisa saja kita mematikan atau memutuskan harapan mereka. Bisa jadi cita-cita mereka tidak tercapai. Bisa saja bahwa anak-anak itu sekarang itu nakal, nanti beberapa belas tahun yang akan datang dia jadi orang yang sukses, jadi pejabat. Ya, sekarang mungkin anak-anak tidak diperhitungkan, bukan siapa-siapa, tapi suatu ketika nanti dia bisa jadi anak yang sukses. Gitu. Maka kita menghindarkan untuk
memberikan suatu sanksi-sanksi atau hukuman yang tidak menjadi lebih baik kita menggali untuk apa namanya budaya untuk Positif. iya budaya untuk berbuat hal yang positif, budaya positif. Iya. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan ketiga. Ketika tadi ada kasus tadi yang harus diputuskan, terus langkah-langkah atau prosedur apa untuk pengambilan keputusan? Ya. Sekarang semuanya kan berbasis data. Ya, kita kan tidak boleh memutuskan sesuatu itu karena emosi. Nah, maka kita kumpulkan data, yang data dan keterangan. Ya. Sehingga keputusan kita itu betul-betul berdasarkan data dan keterangan. Dan itu pun kita ambil sisi baik bagi anak-anak. Jika itu menyangkut anak-anak, kalau itu menyangkut guru ya, kalau itu menyangkut keluarga ya. Nah, data itu dari mana? Mestinya data itu kan banyak banget kita bisa dapatkan, bisa kita menggali dari teman-temannya atau kita wawancara gitu. Nah, data-data yang berupa suatu dokumen. Ya, tetapi begini, informasi-informasi yang diberikan pada orang itu kita juga harus validasi. Kadang-kadang kan informasi itu sepihak kan itu. Harus di cross check. Iya kan, kadang-kadang sepihak. Nah itulah. Ya makanya kita harus tetap sangat berhati-hati dalam memutuskan. Nah, karena kita ada di lembaga pendidikan. Harapannya juga gini, tidak hanya di lembaga pendidikan, di yang lain pun juga begitu. Jadi memutuskan suatu perkara itu jangan berdasarkan atas emosi sesaat, tapi dilihat juga jangka jauh ke depannya, dan berdasarkan data dan fakta yang ada. Jadi itu. Untuk pertanyaan yang keempat, pertanyaan berikutnya, hal apa yang menurut Bapak itu sangat efektif dalam pengambilan keputusan untuk D5 etika yang paling efektif? Kalau paling itu kan dia sulit ya, karena sesuatu yang paling pas. Gini, kalau saya ya tetap ini berdasarkan data yang kita miliki ya. Kecuali itu juga kadang-kadang ada intuisi gitu. Ya intuisi itu kadang menuntut kita pada sesuatu yang benar gitu. Tetapi juga kita jangan selalu mengharapkan intuisi, kadang-kadang juga yang salah itu bisa saja jadi bujukan setan gitu. Jadi bujukan setan kita lihat itu kita kumpulkan banyak keterangan, pengumpulan data dan keterangan gitu. Dan juga intuisi ya, jadi yang paling efektif kalau saya jangan mendasarkan keputusan itu pada emosi sesaat gitu. Ya itu nggak akan baik kalau emosi sesaat. Jadi ada permasalahan tiba-tiba langsung memberi suatu keputusan tanpa punya data, karena melihat kondisi sesaat tuh, ya itu kadang-kadang banyak salahnya dibandingkan benar. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima, hal apa saja yang menurut Bapak itu merupakan tantangan yang terbesar ketika harus memutuskan pengambilan keputusan untuk kasus D5 etika? Tantangan yang paling besar. Tantangan yang paling besar adalah ini mengalahkan kepentingan pribadi ya. Jadi mengalahkan kepentingan pribadi ya, meskipun saya inginnya begini ya, tetapi jika kemaslahatannya tidak seperti itu ya saya tidak harus memutuskan itu. Jadi jadi jangan berdasarkan emosi dirinya sendiri, berdasarkan keinginan dirinya sendiri.
Nggih, Pak. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan ke-6 ini, ketika ada kasus dilema etika, adakah apa ya jadwal khusus itu untuk penyelesaiannya atau gimana Pak itu? Ya, jadwal khusus yang khususnya sih juga enggak, tapi ya kita lihat begini, seberapa berat permasalahan itu. Nah, jika permasalahan itu dirasa cukup berat menyangkut banyak pihak, ya banyak pihak, ada pihak-pihak terkait itu ya kita mungkin memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan. Kalau itu tidak menyangkut banyak pihak, kita mungkin beberapa hari atau beberapa saat kita bisa memutuskan itu. Kita lihat, barangkali sih gini, kalau kita terlalu lama mempertimbangkan untuk memutuskan, maka permasalahan itu sudah meledak kan gitu. Ya sudah meledak. Ya cuma nunggu keputusan kita, permasalahan sudah meledak kan itu. Tapi bisa jadi gini, karena kita itu terlalu emosi untuk memutuskan, ya terlalu emosi. Ya permasalahan jadi ambiar juga bisa kan itu. Harusnya tidak dampaknya tidak dampak yang seharusnya tidak muncul malah jadi muncul ya. Ya kita lihat seberapa berat permasalahan itu. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang ke-7 ini, faktor apa yang menurut Bapak itu mempermudah ketika kita mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah. Ya, gini kan saya juga punya tim. Ya, di sekolah saya punya tim gitu. Dan itu bisa juga saya jadikan sebagai suatu konsultan. Ya saya punya tim PK, saya punya tim manajemen, ada kesiswaan dan sebagainya. Itu kita minta untuk memberikan pendapat. Ya. Sehingga ya dari banyaknya masukan-masukan yang ada, maka kita akan lebih yang lebih objektif dalam memberikan suatu keputusan. Nah, tim ya Pak. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir Bapak yang nomor 8. Kira-kira apa ya hal yang bisa saya ambil sebagai pengalaman dari pengalaman Bapak yang untuk saya itu merupakan hal yang paling penting, itu kira-kira apa yang bisa saya? Ya itu jangan mengambil apa yang paling penting dari saya. Tapi begini kan, pesan saya bahwasannya kita jangan sampai memutuskan suatu permasalahan itu dipengaruhi emosi sesaat kan gitu. Yeah. Ya, itu bisa saja akan membahayakan. Atau bisa saja akan merugikan, tapi bisa jadi juga akan mendapat suatu kebaikan. Tapi kalau itu berdasarkan emosi sesaat, biasanya dampaknya akan tidak seperti yang diharapkan. Bisa jadi malah menjadi suatu permasalahan yang lebih besar, melebar ya. Iya, melebar gitu. Maka jangan memutuskan sesuatu itu karena emosi sesaat. Kemudian minta orang lain untuk memberi suatu masukan, cari data-data yang ada pengumpulan data dan keterangan. Kita cukup, maka baru kita seperti kita berpikir ilmiah. Saat kita melakukan suatu penelitian, kita tidak bisa memutuskan begitu saja sebelum kita punya data dan punya dasar teori. Kalau sudah punya data, punya dasar teori, baru kita bisa menyimpulkan dari penelitian yang kita akan sama dengan bagaimana kita menyusun suatu permasalahan. Luar biasa sekali itu. Hal yang bisa saya gunakan mungkin untuk pengambilan keputusan. Terima kasih Pak Willy. Iya, Bu Indah, selamat ya. Kapan berakhirnya? November. Terima kasih sudah mendengar waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi bagus loh Pak Ali. Itu kan dalam pengambilan keputusan kan ada 4 paradigma, ada 3 prinsip, ada 9 langkah. Nah tadi sudah mengcover semua, sudah bagus. Ada tadi rule approach tadi ada, terus short term tadi sama long term tadi sudah ada semua. Luar biasa Pak Ali. Ada intuisi. Ini berita yang luar biasa juga. Bagus banget. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya tadi ini saya ada tugas dari PGB Pendidikan Guru Negara Angkatan 8, tugas demonstrasi kontekstual, yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Langsung saja ya Bu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk kasus-kasus semacam itu memang kita tidak bekerja sendiri, kita punya tim itu terdiri dari Wakasek, kemudian utamanya kalau terkait siswa kita ke wali kelas, kita punya pembagian sektor mulai dari wali kelas, tidak langsung ke BK. Kemudian kalau misalkan tentang guru, insya Allah untuk mengatasi apabila terjadi itu kita punya tim juga, yaitu melalui berbagai kepala sekolah dengan pengamatan. Kemudian data-data dari laporan terkait dengan itu baik siswa dan seterusnya dari Pak wali kelas dan sebagainya tidak kita terima mentah-mentah, semuanya harus kita bicarakan melalui prosedur-prosedur yang sudah kita bicarakan sebelumnya pada rapat-rapat terkait dengan mana. Jadi intinya kerjasama tim. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kita lihat konteksnya dulu terkait dengan apa kita hubungkan mengenai pengambilan keputusan itu mana, tentang apa dan seterusnya kita ambil secara verifikasi. Jadi pengambilan keputusan tetap ada kepala sekolah dengan data-data dibantu oleh tadi beberapa sumber yang kami percaya. Kemudian untuk kami putuskan sesuai dengan konteks tadi yang konteks yang mana yang akan kita ambil. Prioritaskan mana? Iya, pakai skala prioritas. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Langkah yang pertama data. Pengambilan data kita yang penting akurat. Jadi tidak semua informasi langsung kita ambil keputusan, sebenarnya tidak. Kami dari data itu baik boleh juga dari siswa ataupun dari guru ataupun dari kelas ataupun dari sumber-sumber lain yang tentunya kami percaya. Data itu kita kumpulkan dulu. Ya, kalau sudah kita panggil beberapa tim, tadi kan melalui tim ya, untuk bicarakan hal tersebut. Setelah itu juga tidak langsung diputuskan saat bersama tim. Tetap kami pelajari dulu, kami hubungkan baru dari kemudian kami rapat ataupun melalui surat keputusan terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi kami semuanya harus kita penapkan dulu bahasa Jawanya ya, kita hendakkan dulu semua permasalahan, kita bicarakan, kami pelajari sesuai regulasi, baru kita jawab atau kita putuskan. Terima kasih. Untuk pertanyaan keempat, hal-hal menurut Ibu sangat efektif dalam pengambilan keputusan itu yang bagian apa langkah yang mana dari diskusi karena dari diskusi kita mendapatkan beberapa masukan untuk menguatkan
Oke, pertanyaan yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang paling menantang? Kira-kira hal apa? Yang paling menantang apabila itu guru itu merupakan teman kita sendiri, kadang-kadang itu sesuatu yang sangat tidak enak bagi sebagai orang Jawa. Yang kedua, kita harus berpikiran juga bahwa sekarang punya ada undang-undang soal anak kita dan seterusnya. Kita harus mempelajari banyak kebijakan, banyak aturan, banyak permen-permen yang harus dipertimbangkan. Jadi kita, ya itu bukan tantangan, artinya kita tidak langsung bisa mengambil keputusan, tetapi itu tahapan-tahapan yang memang harus kita pelajari ini, memutuskan ini melanggar ini apa tidak, memutuskan ini sesuai dengan permen ini apa tidak, gitu. Jadi kita seperti itu, tidak semudah kita bicara gitu, enggak. Tapi harus benar-benar hati-hati. Oh, berarti ya Bu, berbasis peraturan juga ya? Iya. Iya. Karena ini sekolah negeri apapun, keputusan yang paling ringan pun harus kita hubungkan dengan peraturan yang sudah bisa. Makasih Bu untuk pertanyaan berikutnya. Apakah saat pengambilan keputusan itu dalam menyelesaikan suatu masalah, apakah ada jadwal khusus? Kira-kira butuh waktu berapa lama? Apakah ada jadwal? Kami tidak menjadwal khusus, namanya kasus kan datangnya tidak tahu kita. Tapi untuk penyegaran, untuk mengingatkan kembali bahwa kita punya aturan ini dan sebetulnya kita memang ada jadwal minimal ya, ini 1 bulan sekali kita harus, tetapi pada kenyataannya kita setiap minggu kita pertemuan dengan siswa. Tapi kalau pada siswa tentu saja informasinya kita sampaikan baik lewat sentral pengumuman, apabila ada sesuatu kita lewat sentral semua siswa bisa dengar, ataupun saat-saat pramuka ataupun acara. Terima kasih Bu untuk pertanyaan yang ke-7. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau seseorang tidak ada, tetapi tim tadi sangat membantu. Dalam Iya. Seorang kami enggak percaya dengan satu orang tidak. Saya bukan percaya, saya menghargai adanya tim. Terima kasih untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat saya petik, misalnya yang paling pengalaman yang paling Bu, menarik dalam pengambilan keputusan? Ya, kita sebagai orang dewasa, kita sudah bersama bekerja sama dengan orang dewasa, maka